selamat datang di Alur Donghua. Melanjutkan chapter sebelumnya, sungguh menakjubkan, sungguh sangat menakjubkan. Bagi Hua Caili, Yun Chen baru saja merasakan niat pedang penghancur surga dan mengalahkannya hanya dalam 10 napas. Ini jauh melampaui apa yang disebut dengan kata kuat dan jenius. Bahkan kata keajaiban terkesan begitu lemah. Dia telah berada di puncak dunia sejak dia masih kecil, tetapi hanya ada sedikit pujian dan penghormatan dalam hidupnya. Tapi saat ini, dia tidak bisa menemukan kata-kata yang cocok untuk Yun Che. Bahkan di antara putra dan dewa kerajaan dewa besar, tidak ada seorang pun yang mampu berbicara dengannya. Gurukulah yang hebat, kata Yun Chen dengan rendah hati. Wajah Hua Caili menunjukkan ketertarikan. Guru Tuan Muda Yun pastilah orang yang melampaui imajinasi. Saya merasa bahwa pencapaiannya dalam ilmu pedang bahkan lebih baik daripada kata-kata bibi saya. Selain itu, master yang disebutkan Yun Che jelas tidak berspesialis dalam ilmu pedang. Orang aneh macam apa dia? Dia berinisiatif pergi bersama Yun Che. Tujuan terbesarnya adalah mencari tahu secara bertahap dari mana guru Yun Che berasal. Hampir setengah bulan telah berlalu, dan sekarang dia sedikit takut untuk menyentuh jawaban yang kabur itu. Dia harus memikirkan kemungkinan yang paling halus dan mustahil. Dalam catatan, ada jiwa ciptaan yang mengendalikan tatanan elemen di zaman kuno. Hua Caili mengambil langkah lebih dekat ke arah Yun Che dan berkata dengan harapan yang dalam. Tuan Muda Yun, saya sama sekali tidak mengerti. Bagaimana Anda menggunakan niat pedang itu sekarang? Bisakah Anda mengajar? Jika tidak masalah jika kamu tidak bisa. Aku membuat permintaan yang terlalu banyak lagi. Sisilah Zentian semuanya gila pedang. Dia sangat cemas sehingga dia melontarkan pertanyaan tabu seperti itu. Ketika dia bereaksi, dia buru-buru tutup mulutnya merasa sangat kesal. Ini Yun Chen tampak malu. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia berkata, bukannya aku tidak mau, hanya saja tidak masalah, tidak masalah. Wajah Hua Caili menjadi merah. Dan dia berkata dengan cemas, aku seharusnya tidak. Saudara Qiu, Yun Chen berbicara dengan lembut, menenangkan kesalahan Hua Caili. Jika itu bisa bermanfaat bagi berkultivasimu, saya pasti akan bersedia melakukannya. Dan bahkan tidak akan ragu sedikit pun. Kata-kata Yun Che membuat suasana hati Hua Caili melambat dan kemudian menjadi sedikit lebih cepat. Hanya saja pedang yang aku kembangkan tidak terlihat dan tidak bisa dipahami. Itu semua tergantung pada pemahaman dan integrasi yang tidak terpisahkan di antara diriku dan pedang. Tidak mungkin untuk menggambarkannya. Saat dia mengatakan ini, dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya menyala dan dia berkata, tapi ketika guruku mengajari cara berlatih ilmu pedang, dia akan membiarkan niat pedang mengalir di sekitarku, memungkinkanku untuk menyadari sendiri, dan aku akan mencapai sesuatu tanpa menyadari itu. Dia mengangkat pedang pembunuh surga lagi. Niat pedang tadi adalah milikku. Gunakan beberapa kali lagi. Sister Qiu pasti dapat memahami ini. Jika saya dapat membantu saudari Qiu sedikit saja, itu akan menjadi sebuah kehormatan bagiku. Setelah mengatakan itu, sebelum Hua Caili bisa menjawab, dia menutup matanya. Niat pedang mengalir. Hua Caili juga dengan cepat menjadi tenang. Mata dan kesadarannya berfokus pada Yun Che. Sinar kekuatan pedang naik di udara, tapi itu memotong tanah di bawah kakinya. Itu masih merupakan niat pedang yang sangat lemah, yang bisa menghancurkan langit.
tapi itu sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tubuh pedang itu berbalik dan menunjuk langsung ke langit. Ketika pedang itu bergetar, busur merah terang bergambar di langit. Tetapi tanda pedang yang berkedip berbuka 7 kaki di belakangnya. Kekuatan pedang berubah lagi. Tepat ketika dia hendak mendemonstrasikan untuk ketiga kalinya, dia mendengar suara Hu Caili dengan sangat ringan dan lemah. Tuan Yun, aku, bibirnya tersentuh, dia mengatupkan gigi tanpa sadar, dan kemudian melepaskannya setelah beberapa saat. Matanya yang indah melayang secara tidak sengaja. Bolehkah aku meletakkan tanganku di lenganmu? Dia bukan Yunce, dan tidak bisa begitu saja merasakan perasaan orang lain. Niat pedang dapat melampaui seni pedang dasar pedang, dan diproduksi oleh hati dan tubuh pedang seorang. Oleh karena itu, dia ingin menyentuh tubuh Yun Chen untuk benar-benar merasakan aliran pedang di tubuhnya. Ekspresi Yun Chen tertegun, dia juga terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar mengambil umpan begitu cepat. Saya awalnya berencana untuk mendemonstrasikannya dengan berbagai cara selama 3-5 hari. Apakah karena dia terlalu terobsesi, atau karena saya telah meletakkan fondasi yang baik, sehingga jarak antara dia dan saya menjadi begitu dekat tanpa terlihat. Aku, Tuan Muda Yun, yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, saat ini kehilangan kata-kata dan tindakan. Jika saudara Qiu tidak keberatan, tentu saja boleh. Ekspresi wajahnya yang jarang membuat Hu Cailin tidak terlalu panik dan sedikit lebih terkejut dan penasaran. Kalau begitu, aku akan melanjutkan. Yun Chen menutup matanya lagi dan sekali lagi berkonsentrasi pada niat pedang pemecah langit. Hu Caili bergerak maju, mengangkat tangannya, dan jari-jarinya yang ramping seputih salju. Di lautan kabut yang gelap dan keruh ini, cahaya giok murni seperti hadiah dari Tuhan mengalir. Dia bergerak perlahan, dan saat Yun Chen memiringkan pedangnya, jari-jarinya yang seputih giok akhirnya menyentuh lengan Yun Chen. Tapi yang ada di antara jari-jari bukanlah mantel hitam, tapi sentuhan kulit langsung. Ada pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di lautan kabut, dan mantel Yun Chen sering rusak. Tangan Qiu Hua Caili kebetulan memegang bagian yang rusak. Tapi itu semua adalah ulah Liu Shao. Saat jari Hu Caili menyentuh, tiba-tiba mantel Yun Chen diam-diam menghancurkannya. Sentuhan hangat membuat Hu Caili tertegun sejenak, dan perasaan kesemutan yang asing dengan cepat menyebar dari kelima jarinya, menyebar langsung ke seluruh tubuh dan jiwanya. Matanya yang indah berkedip-kedip, dan dia akhirnya sadar setelah tertegun sejenak. Ketika dia hendak menarik telapak tangannya dengan panik, niat pedang aneh tiba-tiba mengalir ke tubuh Yun Chen, dan kemudian menyebar ke pikirannya melalui jari-jarinya. Pikirannya tiba-tiba tertarik dan langsung menekan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam sekejap. Ia dengan cepat berkonsentrasi dengan niat pedangnya, mencoba yang terbaik untuk merasakan setiap energi pedang, dan niat pedang mengalir dari tubuh Yun Chen. Dan apa yang disebut kesucian antara pedang, tubuh, dan hati. Yun Chen hampir bisa melepaskan sedikit pun niat pedang yang menghancurkan langit, dan tidak mungkin membuatnya senyap dan tidak terlihat seperti lukisan berwarna, sehingga akan mengeluarkan suara pedang yang berbeda setiap saat. Setelah 4 serangan pedang, Yun Chen tiba-tiba berhenti, lalu menghela napas panjang. Dia melirik ke arah Hua Caili, lalu segera membuang muka, dan berkata dengan agak tidak wajar, "Saudara Qiu, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari ini?" Hua Caili perlahan membuka matanya. Jantung pedangnya masih berkonsentrasi, dan di dalam matanya yang tertutup lapisan kabut, dia bergumam pelan. "Tidak, tapi sepertinya ada." Dia menyerang kaget dan buru-buru melepaskan jarinya dari lengan Yun Chen.
Dia jelas telah menjauh, tapi kehangatan yang tidak normal masih ternoda di ujung jarinya. Itu jelas ada di ujung jarinya, tapi seperti membakar hati dan jiwanya, menyebabkan jantungnya berdetak lebih cepat dan kemudian lebih cepat lagi. Bibi berkata bahwa laki-laki adalah milik Yang. Itu sebabnya mereka begitu seksi. Dia berpikir dalam kebingungan di dalam hatinya. Tapi telapak tangan ayahnya jelas bukan. Jawaban membuat mata Yunchen berbinar. Dan dia berkata, benarkah? Itu memang saudara Kiu. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya menangkap perasaan ini. Tetapi saudara Kiu tiba-tiba menjadi jelas. Mendengar ini, Hua Caili jelas terkejut. Yunche berkata dengan serius. Guru berkata, keberadaan tampak seperti ada. Tidak ada yang tampak seperti keberadaan. Niat pedang tidak disengaja. Dan niat pedang disengaja adalah niat pedang. Kata-kata ini adalah awal dari pencerahan. Pencapaian Sister Kiu dalam ilmu pedang sungguh menakjubkan. Apakah seperti ini? Hua Caili meragukan dirinya sendiri. Dia mengangkat matanya dan tiba-tiba menyadari ekspresi Yuchen yang jelas tidak normal dan bertanya, Tuan Muda Yu, nafasmu mengapa berantakan sekali? Wajah Yuchen langsung menunjuk rasa malu yang belum pernah dilihat Hu Caili sebelumnya. Dan dia bahkan menghindari tatapannya karena malu. Tanpa menyentuh mata indahnya, dia tampak sudah sedikit tenang. Aku sebenarnya disentuh oleh seorang wanita untuk pertama kalinya. Jadi aku merasa sedikit bingung. Liuso terkikik saat mendengar ini. Hua Caili menatap Yuche dengan tatapan aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kamu telah pergi ke banyak tempat dan memiliki begitu banyak pengalaman. Bagaimana mungkin kamu tidak pernah? Apakah kamu belum pernah disentuh oleh seorang wanita? Misalnya Putri Helian dari alam Ling Yuan. Dia memikirkan orang ini tanpa bisa dijelaskan dan bertanya tanpa sadar. Tidak, sama sekali tidak. Yunchen menyangkal tanpa ragu-ragu. Guru telah mengajariku bahwa hubungan antara seorang pria dan seorang wanita adalah gambaran yang paling indah di dunia. Dan itu juga merupakan pisau yang paling menyakitkan. Aku sebagai seorang pria untuk tidak pernah menyakiti seorang wanita. Terutama jika dia tidak bisa berjanji untuk melindunginya. Seumur hidupnya, dia tidak akan pernah menyentuh tubuhnya. Dalam tahun-tahun hidupku, aku selalu menepati. Mengingat kata-kata guruku dan menjaga jarak dari wanita sepanjang waktu. Bahkan di keluarga kerajaan Helian. Tapi aku belum pernah melakukan kontak apapun dengan putri sulung yang mengesankan itu. Bahkan selai pun rambutnya. Hua Caili mencoba untuk mengingat apa yang dia lihat di pertemuan Linsen. Setidaknya dalam adegan yang dia ingat, Yunche tidak memiliki kontak dekat dengan Putri Helian. Dia tidak bisa menahan tawa, tapi dia merasa kasar dan dengan cepat menutup bibirnya. Menghadapi ekspresi Yunche yang jelas lebih memalukan karena senyumannya, dia dengan cepat menghiburnya dengan cara yang bisa dia pikirkan. Sebenarnya, ini juga pertama kalinya aku menyentuh seorang pria. Dengan cara ini, bisa kita dianggap menjadi seimbang. Ayah dewa tidak seharusnya dihitung. Kata-kata Hua Caili membuat Yunchen menoleh ke belakang dengan terkejut. Mata mereka bersentuhan dan mereka terdiam untuk waktu yang lama. Lalu mereka tertawa pada saat bersamaan. Kalau begitu, di masa depan, bisakah aku sering mencoba merasakan niat pedangmu seperti yang baru saja aku lakukan? Saat dia berbicara, hatinya lebih dipenuhi dengan ekspektasi. Dan ada juga sedikit ketakutan, rasa malu dan kebingungan, dan itu sulit untuk menemukan penolakan. Tentu saja,
Yuchen mengangguk dengan serius. Lautan kabut gelap, tidak berangin dan tidak bernyawa. Namun ada riak yang menyebar secara diam-diam. Di langit yang jauh, bayangan jernih terkadang mengerutkan kening, terkadang mengendur, dan akhirnya menghela napas. Dia awalnya berhasil melukis kaca berwarna untuk memecahkan langit. Tapi di bawah daya tarik yang tak tertahankan, dia mencoba memahami ilmu pedang aneh yang dipraktekkan oleh Yunce. Tidak diragukan lagi, ini merupakan hal yang tabu untuk berlatih ilmu pedang. Tapi ada banyak hal aneh tentang Yunce. Mungkinkah jika Caili benar-benar mendapatkan pencerahan, apakah itu akan menjadi peluang besar? Karena dia diam-diam menjaga dan tidak akan pernah ikut campur, maka biarkan dia memutuskan sendiri. Di jurang neraka, kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu, seorang pria berjalan perlahan. Dia tinggi dan berambut panjang, mengenakan jubah hitam besar, pola sihir gelap paling mulia di dunia terukir di mana-mana. Wajahnya dingin dan tegas, Victor wajahnya diukur seperti pedang ajaib, dan sepasang pupil hitam tampak tumpang tindih dan kegelapan malam. Dia berjalan perlahan, tetapi dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh langit tampak seperti tenggelam. Karena yang dibawanya dalam tubuhnya adalah kekuatan dewa. Dewa kerajaan kupu-kupu burung hantu, King Heng. Dewa akan hidup selama sisa hidupnya. Di belakangnya diikuti seorang pria parubaya kurus dengan rambut hitam dan jubah hitam. Dan kekuatan sihir gelap yang menakutkan mengalir ke seluruh tubuhnya. Sejauh mata memandang, di sisi depan pintu istana, seorang pemuda tergeletak di sana seperti lumpur. Wajahnya merah, matanya gelap dan jauh, dan dia memegang toples anggur besar di tangannya. Seluruh tubuhnya dan rambutnya basah oleh anggur, dan bau anggur yang menyengat bisa tercium dari kejauhan. Ini adalah anggur terkuat yang dikabarkan dan terkenal dengan reputasinya. Namun, ketika seorang telah mencapai tingkat kultivasinya, meskipun anggurnya 1000 kali lebih kuat, mereka tidak akan bisa mabuk sama sekali. Namun, pemuda ini jelas membiarkan alkohol terkuat bisa dia temukan untuk melumpuhkan semangatnya. Seolah dia hanya ingin mabuk selamanya dan tak ingin bangun. Alis Pang Yung Seng tenggelam, dan kekuatan dingin pada saat itu menghentikan langkah pria di belakangnya. Namun dia segera membuang muka dan berjalan melewatinya, seolah dia tidak melihat pemuda itu. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya, lalu menoleh dan berkata dengan tegas, "Kamu bajingan, apakah kamu akan meninggalkan dirimu sendiri sampai mati seperti ini?" Tetapi pemuda itu hanya mengangkat kepalanya sedikit, dan matanya yang keruh melirik ke arah Tuan Ki Heng untuk waktu yang lama. Seolah-olah dia hampir tidak mengenalinya. Tetapi dia menunjukkan senyuman nakal dan mabuk dan berkata dengan samar, "Ternyata begitu ya dewa." Dia menghela napas panjang, suaranya lemah, tidak menunjukkan rasa hormat pada ayahnya. Kok ayah dewa punya waktu untuk memperhatikan saya, tapi tidak bisa membantu saya? Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Tidak, pria parubaya di belakang Tuan Ki berkata, "Mengapa kamu harus seperti ini?" Tidak, 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 hahaha, hahaha. Panbuang mengangkat kepala dan tertawa berbahak-bahak, membiarkan anggur dari altar dituangkan ke atasnya. Gelar anak dewa yang diberikan ayah dewa kepadaku saat itu. Sekarang aku telah melangkah ke dalam lumpur. Selama sisa hidupmu, kamu tidak perlu lagi mengkhawatirkan kesombongan dan khayalanku. Hahaha. Wajah Pan Yanseng menjadi semakin gelap.
dan bahkan ada udara hitam samar yang muncul di antara alisnya. Pria parobaya itu buru-buru mengambil setengah langkah ke depan, memberi isyarat kepada Pan Yunseng untuk tenang lalu berkata, "Tidak, meskipun kamu bukan lagi anak dewa, ayahmu tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Jika dia tidak peduli padamu, bagaimana kamu bisa ada di sini hari ini?" "Diam orang tua," Pan Buang meliriknya, dengan ejekan yang mendalam di sudut mulutnya. "Saat itu, kamu bersumpah untuk membantuku dengan hidupmu, dan tidak pernah menyerah. Ketika kamu menginjakkan kepalaku di kakimu, kamu bahkan tidak mau menyerah. Apakah kamu layak memberiku pelajaran?" Seteguk dahak kental bercampur dengan bau yang menyengat. Bau alkohol disemprotkan pada mereka berdua. Pan Buang di seluruh jurang, sangat sedikit orang yang tidak mengetahui nama ini. Karena ini adalah nama mantan putra dewa dari kerajaan dewa burung hantu dan kupu-kupu. Sayangnya, itu hanya mantan. Di setiap era 6 kerajaan dewa jurang, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan penerus berikutnya. Setiap kali penerus baru muncul, itu adalah peristiwa menggembirakan terbesar di seluruh 6 kerajaan besar. Namun, pada generasi ini, sebenarnya ada lebih dari satu pewaris yang telah membangkitkan kedewaan mereka di beberapa kerajaan dewa. Misalnya, kerajaan malam abadi, kerajaan dewa Wadver, bahkan kerajaan burung hantu kupu-kupu. Yang memiliki kekuatan keseluruhan terlemah dan selalu menjadi penerus yang paling sulit ditemukan. Memiliki penerus kedua dalam waktu yang sangat singkat. Yang pertama adalah bersabar. Upacara kanonisasi putra dewa mengejutkan seluruh dunia. Bahkan Kaisar Yuan datang sendiri. Ini adalah kehormatan tertinggi yang tidak akan pernah dimiliki oleh putra dan dewi dari kerajaan dewa lainnya. Namun, hanya dalam 2000 tahun, kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu membangunkan penerus dewa keduanya. Terlebih lagi, kedewaannya dan bakatnya berada di jauh di atasnya. Untuk kerajaan dewa manapun, warisan dewa yang benar lebih besar dari apapun. Tidak ada keraguan bahwa hanya orang terbaik yang bisa menjadi anak dewa. Belum pernah ada presiden kemunculan 2 penerus dewa di kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu dalam satu era. Pan Buwu juga menjadi putra dewa pertama yang digulingkan dalam sejarah kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu. Ia pernah dengan naibnya mengira bahwa nasib anak dewa yang digulingkan hanyalah kilas balik di masa lalu. Namun, kenyataannya ia telah terposok ke dalam jurang yang dalam. Suatu ketika, dia memiliki aura paling makmur di kerajaan kupu-kupu burung hantu. Menikmati hak dan sumber daya yang tak pernah diimpikan oleh orang lain. Kakak laki-laki, kakak perempuan, wanita, dan bahkan orang yang lebih tua semua memperlakukannya dengan hormat dan bahkan merendahkan diri kepada dirinya. Dan ketika dia tiba-tiba jatuh dari puncaknya, orang-orang yang pernah memandangnya dan menjilatnya menjadi rasa malu yang tak tertahankan. Mereka akan mengadakan ejekan dan bahkan menginjak-injak untuk mengejar keseimbangan yang memutarbalikkan. Terlebih lagi, di mata anak dewa yang baru, mantan anak dewa ini tidak diragukan lagi merupakan sebuah ancaman. Menginjak-injaknya ke dalam lumpur, di mana dia tidak dapat lagi muncul, berarti melayani anak dewa. Melayani masa depan kaisar kerajaan dewa kupu-kupu burung hantu. Bajingan,
Kemarahan Pan Yungseng meluap dan dia melambaikan telapak tangannya. Terdengar suara keras dan Pan Buwang ditampar dengan terbang dengan keras dan segumpal darah muncrat di udara. Pan Yungseng mengencangkan telapak tangannya, tapi dia tidak menyangka Pan Buwang tidak melawan sama sekali. Bagaimanapun juga, Pan Buwang adalah putra yang paling dicintai dan dibanggakannya. Jadi bagaimana mungkin dia benar-benar tidak berperasaan? Dia menyesali saat dia mengambil tindakan. Tetapi sebagai dewa, bagaimana dia bisa berbicara dengan lembut dan mendengus dingin? Pan Buwang berguling dan jatuh ke tanah. Dia tergeletak di tanah dan memuntahkan beberapa suap darah. Saat dia mengangkat kepalanya, dia tersenyum semakin sinis. Hahaha, sungguh kerja keras bagimu. Dalam kesibukan pekerjaan yang tak ada habisnya, kamu masih harus mengeluangkan waktu untukku. Untuk memberi pelajaran pada anak yang tidak berguna ini dengan tanganmu sendiri. Hehehe. Hampir setiap kata yang diucapkannya akan menyemburkan darah. Pan Yungseng mengalihkan pandangannya ke samping, lalu berbicara dengan suara yang sedikit lebih lambat. Tidak, aku tahu kamu tidak marah. Namun, warisan kerajaan dewa lebih besar dari apapun. Kamu pasti mengerti. Ya, tentu saja aku mengerti. Dia berkata dengan gemetar. Dia mengangkat bagian atas tubuhnya dan berkata, saya tidak ingin kehilangan nama anak dewa. Tetapi saya tidak memiliki dendam atau kebencian. Ya, warisan kerajaan dewa lebih besar dari apapun. Jika penerus kerajaan dewa muncul yang lebih baik dariku, dia harus adalah anak dewa berikutnya. Sebagai anggota pewaris garis keturunan langsung, kamu harus mengambil inisiatif untuk menyerah. Tidak tahan dengan penghinaan dari mereka yang pernah menghormatinya dan menyanjung saya, dan mereka yang pernah membungkuk kepada saya. Mereka berharap bisa menghancurkan martabat yang diberikan kepada saya ribuan kali. Selama aku bekerja keras, pencapaianku di masa depan akan cukup untuk membuat mereka menyesali perilaku hari ini. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan matanya perlahan menjadi semerah darah di sudut bibirnya. Tapi, kenapa? Mengapa kamu ingin menyakiti ibuku? Pan Yungseng lalu menjawab, aku sudah bilang, ibumu bunuh diri karena kesenjangan besar yang disebabkan oleh penggulingan Ratu Dewa itu. Hahaha. Pan Buwang tertawa getir. Apa kamu percaya ini? Wanita jalang itu tidak segan-segan mencuri kristal ajaib Si Hyang milikku saat itu dan dibunuh oleh ibuku. Dia ditangkap harus dilaporkan kepada seluruh keluarga dan tidak berlebihan jika digulingkan atau diasingkan. Tetapi ibu saya baik hati dan dia adalah seorang ibu. Saya hanya memerintahkan lengannya untuk dipotong, tetapi dia tidak bisa melakukan hal ini. Dia bahkan tidak memberitahu ayahnya tentang hal itu. Tetapi perempuan jalang itu menyimpan dendam dan mengejek serta mempermalukan ibunya dengan segala cara. Pada hari pertama dia menjadi Ratu Dewa. Itu benar, memang mustahil baginya untuk membunuh ibuku sendiri. Tetapi statusnya saat ini hanyalah membutuhkan sepatah kata atau bahkan melihat. Dan seseorang pasti akan mengambil tindakan untuknya. Ayah, benarkah? Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Cukup. Kata-katanya terdengar jelas dari seorang raja. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kamu begitu jelek sekarang. Bukan hanya karena ibumu, tetapi juga Dewi Malam Abadi yang digulingkan seperti kamu. Pan Buwang yang tadinya bertingkah gila,
merasa seperti disambar petir. Dan tubuhnya yang setengah lumpuh tiba-tiba membeku. Sebagai mantan putra dewa kupu-kupu burung hantu, kamu sebenarnya menyerahkan dirimu di sini hanya untuk dua wanita. Berdasarkan ini saja, kamu tidak layak disebut anak dewa. Lalu dia mendengus lagi, tidak lagi memandang Pangbuli, dan berjalan pergi. Setelah melakukan perjalanan jauh, pria parubaya itu berkata, "Yang mulia, memang benar dia tidak dapat menahan jarak untuk sementara waktu. Jangan menyebut dia lagi." Pan Yungseng mengangkat tangannya dengan keras. "Jika dia ingin mati, dia akan mati sepenuhnya. Biarkan dia mati di sana dan jangan khawatir mulai sekarang." "Ya, oke." Pria parubaya itu mengangguk, "Itu tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya Anda tidak perlu khawatir apa dia akan berhasil atau tidak. Konflik menyebabkan ketidakstabilan yang tidak dapat diprediksi. Pernyataan ini adalah keheningan pengakuan selama sisa hidup saya." Setelah Tuan Ki Heng pergi, Pan Bulia benar-benar pingsan di sana. Terdiam cukup lama, seperti mayat dingin yang mabuk sampai mati. Namun, sudut mulutnya yang berdarah dan sudut matanya yang berkaca-kaca. Kejam. Sungguh kejam. "Nama Anda Wuking, dan dunia mengatakan adalah penyihir malam abadi yang tidak boleh didekati. Tapi saat aku jatuh dari atas debu, semua orang mengasihanku, mengejekku, dan menghinaku. Saudara-saudari, orang tua, yang pernah menjadi teman dekat dan bahkan ayah dewa, mereka semua telah berubah. Tapi hanya kamu yang menatapku dengan mata yang sama seperti sebelumnya. Hanya kamu yang mengulurkan tangan kepadaku di rawa. Hanya kamu yang bersedia percaya bahwa ibuku disakiti oleh perempuan jalang itu. Aku terkejut mendengar bahwa kamu lumpuh sama sepertiku. Aku terkejut dan sedih. Tetapi pada saat yang sama, aku sangat bahagia. Karena kita sama-sama digulingkan, maka tidak akan ada lagi perlawanan antara Anda dan saya seperti dulu. Tapi kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Antara aku dan kamu, lagi pula itu hanya bisa menjadi mimpi yang menyedihkan." Mata yang keruh kembali fokus. Dia berdiri perlahan, gerakannya kaku seperti kayu mati yang terseret. Mimpi menenun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat kejauhan dengan putus asa. Ada kerajaan Dreamweaver. "Ini adalah mimpi kejam. Izinkan aku melihatmu sekali lagi." Yun Chen duduk bersila di tanah, menutup matanya dengan berkonsentrasi. Dengan Hua Caili di sisinya, dia tidak bisa berjaga-jaga. Selama periode waktu ketika dia berjalan dengan Hua Caili, dia tidak lagi berlatih. Ketika dia memasuki samadhi, dia diam-diam merasakan aliran Yunce. Memperdalam integrasi dengan Yunce tanpa terlihat. Hanya saja, proses ini sama sekali tidak mungkin dideteksi oleh orang lain, apalagi dipahami. "Tuan Muda Yun, sepertinya saya mendapat pencerahan lagi. Datang dan coba bersama saya." Suara gadis itu terdengar seperti suara indah di telinganya, dan kemudian penggelangan tangannya dipegang oleh tangan salju berkulit giok menariknya ke atas. Dan ada jeda dalam pergerakan ini. Ini sangat alami. Gadis itu menari seperti kupu-kupu, dan pedang Liun menikam Yu Chen dengan ringan. Pedang yang terengah-engah itu berisi 1000 niat pedang. Dia senang dan bersemangat, dan tidak sabar untuk menunjukkan kepada Yun Chen terobosan kecil lainnya dari pedang pemecah langitnya. Sudut bibir Yun Chen sedikit miring, dan tanpa sadar mengucapkan sekata-kata pun.
Pedang pembunuh iblis semalu surga diledakkan, menghadapi ribuan perubahan dan pembukaan dan penutupan yang tidak berubah. Setelah melanggar tabu untuk pertama kalinya, intinya akan diam-diam menyerah setiap saat hingga menjadi wajar. Beginilah cara Hua Caili menyentuh Yu Chen. Selama periode ini, dia akan memegang erat lengan Yunce selama setengah jam setiap hari. Mencoba merasakan apa yang disebut niat pedang kosong yang dia rindukan tanpa henti. Sekarang, setiap helai rambut telah dilindungi secara ekstrim sejak dia masih kecil. Dan dia sekarang sudah bisa menarik Yunchen dengan tangannya. Untuk berlatih permainan pedang dengannya dengan cara yang sangat intim. Pedang berat dan pedang ringan. Benturan kekuatan yang misteri. Membangkitkan cahaya pedang yang indah. Dan badai yang menderu di ruang redup. Hua Qingyi menyaksikan dalam diam. Selama beberapa hari terakhir, dia jelas merasakan bahwa sejak dia berjalan bersama Yuce, ilmu pedang Hua Caili berkembang jauh lebih cepat. Mungkinkah niat pedang yang dia rasakan dari Yunce benar-benar memiliki manfaat magis? Suara pedang memekakkan telinga dan kekuatan pedang keras Yunchen terbelah menjadi ribuan keping. Berubah menjadi pusaran yang menghantam ke segala arah. Mengangkat tinggi pakaian kedua orang itu. Kedua pedang itu saling bersentuhan dan mata mereka saling memandang ke seberang pedang. Sudut alis Hua Caili terangkat dan dia tersenyum manis banget. Bagaimana? Apakah ada lebih banyak perubahan dari kemarin? Tanpa menerima pengakuan dan pujian yang selalu diberikan Yunce tanpa ragu-ragu. Sebenarnya Yunce ada di depannya menatap dengan tatapan kosong. Tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Hua Caili terkejut dan kemudian tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera mengulurkan tangan ke wajahnya, tapi tidak menyentuh lapisan kabut seperti biasanya. Tepat setelah menyerang dengan pedangnya, cadarnya tersapu oleh angin, pecah dan terbang menghilang. Wajah Dewi nomor 1 di dunia jurang begitu dekat, dan semuanya terungkap di mata Yuce. Dia memandang dengan tatapan kosong dan berbisik di antara bibirnya. Aku akhirnya tahu apa itu bulan di langit dan salju di awan. Ketika Hua Caili sadar, tangannya segera menutup bibirnya. Tapi kepanikan itu tidak berlangsung lama. Dia melepaskan tangannya, tersenyum seperti sebelumnya. Lalu menatap mata pria itu dengan seksama. Matanya yang indah bersinar terang. Ini pertama kalinya aku mendengar pujian yang begitu bagus. Hehe, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Yun. Ia sudah terbiasa diganggu dengan pujian atas penampilannya. Namun baru kali ini perasaannya terasa sedikit berbeda. Perasaan kegembiraan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Yunce buru-buru membuang muka dan pedang pemalu surga miring ke tanah. Dia seperti menekan sedikit kebingungan di hatinya dan kemudian berkata dengan tulus, "Saya tahu bahwa Sister Qiu pasti makhluk surgawi, tapi saya tidak menyangka itu sebenarnya." Tampak untuk sesaat dia tidak menemukan kata-kata yang mengabarkan kecantikan dan kehebatannya. Tuan Muda Yun tampan. Dia menjawab sambil tersenyum. Kata-katanya sama tulus dan tanpa celah. Setidaknya dari semua pria yang pernah dia lihat dalam hidupnya, satu-satunya yang bisa melampaui penampilan Yunce adalah Paman Yuan Huang, yang paling dia hormati setelah kerabatnya. Yunce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan kegaguman yang dalam, "Bagaimana penampilan fana saya bisa dibandingkan dengan penampilan peri Sister Qiu? Jika saya tidak bertemu Sister Qiu,
Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa seseorang wanita bisa secantik ini di dalam seumur hidupku. Sungguh indah, sungguh keajaiban pun tidak cukup untuk menggambarkannya. Hua Caili tersenyum manis dan melambaikan tangan gioknya, dan kerudung yang telah hilang dibawa kembali ke tangannya, tetapi tidak menutupi wajahnya lagi. Dia langsung menyimpannya, lalu mencondongkan tubuh ke depan, mendekat ke Yunce dan tersenyum tipis. Kalau begitu, Tuan Muda Yun, lihat saja aku lebih sering setiap hari. Dan kamu juga bisa menggunakan kata-kata aneh ini untuk memuji aku lebih. Hehehe. Yun Chen juga tertawa. Aku khawatir ini adalah sesuatu kehormatan yang tidak dapat diimpikan oleh pria siapapun di dunia ini. Setelah tubuh Hu Caili menjondongkan tubuh ke depan, cahaya merah pedang pembunuh iblis pemalu surga muncul di matanya yang indah. Dia mengalihkan pandangnya sedikit dan tiba-tiba berkata, Tuan Muda Yun, saya selalu ingin bertanya. Nafas pedang dari pedang Anda sangat aneh dan berbeda dari semua pedang yang pernah saya temui. Apa namanya? Yun Chen bertanya ragu-ragu, lalu dia menjawab, ini adalah pedang yang diberikan oleh guruku. Nama pedang ini adalah Yun Li. Hah? Hua Caili tiba-tiba mengangkat kepalanya. Mata indahnya sedikit melebar karena kebingungan.